Bab 70. Pagi hari semuanya sudah siap. Ketua sudah berada di kediamannya. Apakah semua sudah siap? Tanya ketua. Sultan Yung mengangguk lalu mengajak Dewi dan keluarganya keluar mengikuti ketua yang berjalan di depan mereka. Sepanjang jalan, suku Minang berdiri di jalan sembari menabuhkan berbagai macam alat musik mengantar Dewi ke makam leluhur. Benar, di belakang tak jauh dari rumah ayahnya terdapat sungai yang mengalir. Ketua membasuh wajah, mereka diikuti oleh semua orang, termasuk Dewi. Begitu kakinya menginjak air, maka langit yang cerah berubah sedikit mendung. Hujan pun turun. Rintik-rintik baru berhenti setelah dia tiba di seberang sungai. Karena menggunakan celana jeans panjang yang basah, Blade ini ibunya berbisik. Ibu sudah menyiapkan pakaian ganti. Dewi tersenyum mendengar itu. Dia terus mengikuti ketua yang berjalan di depan dan berhenti ketika tiba di sebuah makam tua bertulis Raja Selebar Alam di nisannya yang hanya terbuat dari batu. Ibunya berbisik, ini leluhurmu juga. Setelah berdoa sebentar, maka ketua melanjutkan langkah mereka menaiki bukit. Masih jauhkah? Tanya Dewi penasaran. Tadi dia sudah membuktikan bahwa benar hujan turun saat dia menginjakkan kakinya di air sungai. Apakah di atas nanti dia akan bertemu banyak keanehan, seperti kata adik-adiknya. Pikiran ini berputar di kepala. Sabaria mengangguk lalu menjawab, makam leluhurmu terdapat di puncak bukit ini. Karena mereka adalah raja, jadi makamnya tidak mau di tempat rendah. Mereka ingin dikubur di atas juga ada maksudnya. Dewi terdiam mendengar penjelasan ibunya, sembari terus melangkah menapak tangga ke puncak bukit. Sabaria melanjutkan, engkau sudah tahu gunanya sungai dan hujan tadi. Ketika bertemu makam leluhur di kaki bukit, kita meminta izin untuk naik. Saat menapakkan kaki untuk naik itu, artinya kita sudah bersusah payah, yang juga menunjukkan tekad kita dengan berusaha walau sulit untuk naik. Karena kita tidak akan menemui puncak jika tidak mendaki, bukan? Puncak kehidupan itu diraih dengan menemui jalan yang mendaki. Kebahagiaan hidup itu ditemui setelah merasakan penderitaan. Tambah Sultan Yung. Mendengar itu Dewi menjadi paham bahwa apapun yang dilakukan oleh luhur keluarganya selalu memiliki makna yang tersembunyi. Melihat putrinya tersenyum, Sultan Yung pun berkata, engkau sudah mengetahuinya. Dewi menjawab, hingga kini yang aku pahami, apapun yang leluhur buat dan tinggalkan, itu memiliki makna tersendiri. Sultan Yung mengangguk, lalu kembali berkata, pembukaan segel adalah awal. Apa yang bisa engkau petik tergantung dengan pemahamanmu. Dewi mengangguk, dia benar-benar menjadi paham. Barisan leluhurnya hanya bisa dipahami setinggi apa, itu tergantung pemahamannya. Begitu tiba di puncak, ternyata banyak makam yang ada di sana. Namun ada 3 makam yang berada dalam satu kelompok. Itu makam ayah dari leluhurmu. Itu putranya, Sang Bujang. Sultan Yung berkata. Ketua membakar dupa, lalu berdoa meminta izin. Dewi berada di tengah-tengah mereka, di mana asap dupa mengarah tepat ke wajahnya yang cantik. Setengah jam berlalu, ketua bangkit lalu berkata, dia diterima. Segelnya sedikit terbuka. Besok di waktu yang sama, kita akan kembali lagi. Dewi ingin bangkit, namun ibunya melarangnya sembari berkata, engkau tetap berada di sini. Hingga 3 hari, besok kami akan datang lagi membawa pakaian gantimu. Mendengar itu Dewi diam, karena hari masih pagi menjelang siang, maka dia merasa biasa saja, walau berada di tengah-tengah makam. Banyak makanan yang ditinggalkan untuknya, begitu juga dengan air minum. Hingga tiba suara panggilan untuk sholat di sore hari terdengar dari puncak itu. Hari sudah mulai gelap karena matahari sudah terbenam di ufuk barat. Beberapa jam kemudian Dewi masih bisa mendengar suara orang-orang yang berada di kaki bukit. Namun semakin malam suara itu menghilang, digantikan suara hewan malam.
Karena memang makam itu di atas puncak bukit yang berada di antara hutan kecil. Menjelang tengah malam tidak ada hal aneh yang terjadi. Dewi sudah terlatih dengan baik, mentalnya sudah bersiap menghadapi apapun yang datang padanya. Dia biasanya tidak tidur beberapa hari saat mengumpulkan tenaga dalam. Namun saat ini kantuknya tidak tertahankan, tidak seperti biasanya. Dalam posisi duduk, di antara tidur dan tidak, dia mendengar banyak suara yang datang. Dari auman harimau, bahkan lengkingan elang. Saat itu, satu berkas sinar memasuki rongga dadanya. Sinar itu seperti buku yang terbuka masuk ke dalam tubuhnya. Saat buku itu sudah berada di dalam tubuhnya, dia terjaga. Dia melihat ke sekeliling tidak ada satupun hewan yang tadi suaranya terdengar. Dia meraba dadanya. Tidak ada apa-apa. Dia yang duduk merenung apa tadi yang masuk ke dalam tubuhnya. Dengan diam, dia mencoba untuk memahami apa itu. Hingga dia pun tidak menyadari jika ada keanehan di sekitarnya. Di mana begitu banyak nyamuk, namun tidak satupun dari nyamuk itu yang hinggap di tubuhnya. Tak terasa, suara panggilan sholat subuh terdengar. Hari sudah pagi. Beberapa jam kemudian suara banyak orang mendatanginya karena hari sudah terang. Terlihat wajah ibunya dengan penuh senyum mendatanginya, membawakan sarapan pagi untuknya. Tetua juga duduk berkata, "Engkau sudah mendapatkan kitab dan tersimpan di dalam tubuhmu. Kitab itu berisi ilmu bela diri milik leluhur. Dan di saat tertentu engkau bisa menggunakan ilmu itu." Dewi terkejut karena tetua mengetahui apa yang terjadi tadi malam menjelang pagi itu. Sabaria pun tersenyum lalu berkata, "Leluhurmu yang mengatakannya kepada tetua melalui mimpi." Dengar itu, Dewi pun tersenyum. Ternyata begitu. Pantas tetua mengetahuinya. Setelah dia menyelesaikan sarapannya, tetua berdiri lalu berkata, "Mari kita mulai ritual hari kedua." Seperti kemarin, mereka membakar dupa. Setelah selesai, Dewi pun ditinggal sendiri. Kembali seperti kemarin, tidak ada hal aneh hingga menjelang tengah malam. Di waktu itu kantuknya tidak tertahan. Dia pun berada di antara tidur dan tidak. Namun dia dapat melihat seorang wanita datang ke tempatnya, menggunakan payung berwarna-warni. Saat dekat, baru terlihat wajahnya yang cantik mirip dengan dirinya. "Cucuku, mari kita berlatih," ajak wanita itu. Dewi bangkit, lalu mengikuti wanita itu, di mana terdapat tanah begitu luas dan datar. Pemandangan yang begitu indah. Wanita yang mengajaknya berlatih mulai bergerak, memainkan jurus dengan senjata payung di tangannya. Dewi mengikuti gerakan itu dengan sempurna. Setelah selesai, wanita itu tersenyum lalu berkata, "Kitab yang ada padamu, itulah yang menuntunmu hingga engkau dapat memainkannya dengan sempurna. Dan payung ini aku berikan untukmu, terimalah." Dewi bagai terhipnotis menerima payung itu, lalu menaruh di pangkuannya. Wanita itu mengelus kepala Dewi sembari berdoa. Tak lama, wanita itu pun menghilang. Dewi terbangun, ternyata dia masih duduk di tempat tadi, di dekat makam, dan di pangkuannya terdapat payung berwarna-warni. Dia mengambil payung itu dan berkata di dalam hatinya, payung ini nyata, berarti wanita tadi juga nyata. Namun kemana dia pergi, sehingga aku tidak dapat melihatnya lagi. Karena hari masih gelap, Dewi berdiri dan mencari wanita tadi, namun dia tidak dapat menemukannya. Akhirnya, dia mencoba memainkan jurus tadi. Payung itu seperti memiliki tenaga sendiri. Ketika dia melompat, maka payung itu seperti menggantung di udara. Setelah dia menutup payung, maka dia pun turun perlahan hinggap di tanah. Karena suasana gelap, dia menyimpan payung di bawah tumpukan pakaian kotornya dan akan memeriksanya jika hari sudah terang. Seperti kemarin, ibu dan ayah beserta adik-adiknya datang kembali. Kali ini tetua yang datang sembari tersenyum. Payung itu memiliki banyak senjata rahasia. Tetua berkata sembari terus tersenyum. Tidak seperti kemarin, kali ini Dewi pun tersenyum mengangguk sembari berkata, "Mohon tetua dapat menunjukkannya kepadaku." Setelah mengatakan itu, Dewi memberikan payung yang disimpan tadi di bawah tumpukan pakaian kotornya. Tetua Jang menolak lalu berkata,
Ibumu dapat menjelaskannya nanti. Dewi menyimpan kembali payung kecil itu lalu dia pun bertanya, siapakah wanita itu? Wajahnya sangat mirip denganku. Tetua pun menjawab, dialah leluhurmu yang menjadi engkau saat ini. Tentu wajah kalian sama, karena kalian sebetulnya satu orang, hanya beda zaman saja. Dewi diam, mencerna kata-kata itu. Sabaria pun tersenyum menatap putrinya, lalu berkata, jika sudah selesai di sini, aku akan membawamu ke keluargaku di Bukit Kaba. Dewi sudah pernah mendengar bahwa di kampung halamannya itu ada bukit yang juga bernama Kaba. Dia pun memegang tangan ibunya sembari berkata, ibu harus membawa aku ke sana. Bukankah di sana kampung halaman suamiku? Sabaria mengangguk lalu menjawab, tentu aku akan membawa ke sana. Karena engkau pun berhak mendapat pengakuan dari sana. Seperti kemarin, tetua membakar dupa dan berdoa. Setelah itu, Dewi kembali ditinggal sendirian di sana. Setelah semua orang pergi, Dewi memanfaatkan waktu untuk berlatih jurus payung yang baru dia dapat. Namun bukan hanya jurus itu yang bisa dia mainkan. Bahkan jurus lain pun dia mainkan dengan sempurna, padahal belum pernah belajar sebelumnya. Karena banyak jurus, tidak terasa hari sudah menjelang sore saat dia selesai berlatih. Bab 71. Seperti 2 malam yang sudah berlalu, malam ini kembali dia terserang kantuk. Kali ini yang datang padanya seorang lelaki berselempang kain putih, tersenyum menatapnya. Lelaki itu sudah berusia tua, namun ketampanannya tetap terlihat di wajahnya. Assalamualaikum, sapa lelaki itu menyapa Dewi. Dewi terdiam, memandang wajah tampan, penuh wibawa dan terlihat sangat menyejukkan hati. Assalamualaikum, kembali lelaki itu berkata dengan senyum di bibirnya. Dewi pun tersadar lalu menjawab, Waalaikumsalam, siapakah kakek ini? Lelaki tadi tersenyum menunjuk ke satu makam sembari berkata, itu makamku, aku hanya korinnya. Apa itu karin? Tanya Dewi, tidak mengerti. Lelaki itu tersenyum lalu menjawab, engkau dapat bertanya itu kepada para tetua. Sekarang engkau bangkitlah, ikut aku, karena kita tidak memiliki banyak waktu. Dewi mengikuti perintah itu. Seperti kemarin, dia dibawa ke tempat yang tidak dia kenal. Jika kemarin tanah yang datar, namun sekarang dia dibawa masuk ke dalam sebuah gua. Engkau duduklah di sana, perintah kakek itu. Dewi mengikuti, dia duduk. Lalu kakek itu memainkan sebuah ilmu bela diri yang hanya mengandalkan tangannya. Namun tangan itu bagaikan pedang. Sekali tebas, batu pun terbelah. Melihat ini Dewi tertarik ingin mempraktekkan jurus itu. Namun lelaki itu berkata, engkau bisa memainkan jurus ini, namun tanganmu tidak kuat bagai pedang seperti aku menggunakannya. Dewi terdiam, lalu kakek itu pun tersenyum dan berkata, leluhurmu menitipkan padaku pedang ini untuk diserahkan kepadamu, maka engkau terimalah. Lelaki itu menarik keluar pedang dari dalam dadanya. Pedang itu panjang, namun saat sudah berada di tangannya, pedang itu menjadi kecil. Dengan satu gerakan, kakek itu mendorong pedang itu ke dada Dewi. Dewi dapat merasakan bagaimana pedang itu masuk dan menggantung di antara tulang rusuknya. Kakek tadi yang masih berdiri di tempatnya kembali berkata, sekarang engkau dapat memainkan jurus tangan pedang tadi. Tanganmu bisa menjadi pedang, kakimu bisa menjadi pedang. Sekarang engkau cobalah. Dewi bangkit lalu memainkan jurus yang tadi kakek itu mainkan. Dan benar, setiap apapun yang dikatakan dia lakukan, maka batang kayu pun terpotong. Begitu juga dengan tangannya. Batu terbelah bagai semangka dibelah dengan pisau. Kakek itu pun tersenyum sembari berkata, engkau duduklah, bersila seperti tadi. Dewi mengikuti dan sebarkas sinar menuju keningnya. Dewi diam, menerima sinar itu yang masuk dari keningnya. Karena dia tahu kakek ini tidak akan mencelakainya. Aku sudah menunaikan tugasku. Sinar itu adalah inti tenaga milik leluhurmu. Engkau simpanlah dan latihlah. Kembali kakek itu berkata sembari terus tersenyum. Dewi mengangguk lalu memejamkan matanya, menarik semua tenaga tadi yang masuk melalui keningnya menuju perutnya, menyimpannya di sana dan menyalurkannya ke seluruh titik-titik di dalam tubuhnya.
Hampir 2 jam Dewi melakukan itu. Saat membuka mata, dia tidak melihat kakek itu lagi. Dia coba melihat ke sekeliling, ternyata dia sudah berada di dalam kamar di rumah orang tuanya. Dia bangkit, lalu keluar dari kamar. Terlihat ayah, ibu, dan adik-adiknya menunggu di luar kamar sembari tersenyum menatapnya. Bagaimana aku bisa berada di sini? Tanya Dewi heran, karena dia tidak merasa turun dari bukit di mana makam leluhurnya berada. Stadion tersenyum menjawab, engkau duduklah, apa yang terjadi susah untuk dijelaskan. Dewi mengikuti kata-kata ayahnya, dia pun duduk di antara adik-adiknya. Sejak kapan ayah dan ibu mengetahui bahwa aku berada di dalam kamarku? Tanya Dewi lagi. Kali ini adiknya yang menjawab, sejak tengah malam, kami mendengar suara kakak di dalam kamar. Namun, ayah melarang kami untuk masuk. Dewi diam, mencoba mengingat kejadian itu. Lalu berkata lirih, kakek itu mengajak aku masuk ke dalam sebuah gua dan berlatih di dalamnya. Sabaria pun tersenyum lalu mengajak Dewi masuk ke dalam kamarnya. Setelah ibunya membuka pintu, maka terlihat kamar itu berantakan. Di dinding terlihat goretan bagai tersabat pedang. Lemari terbelah menjadi 2, bagai terpotong oleh gergaji. Melihat itu Dewi menjadi paham. Dia merasa berada di dalam gua, padahal dia berada di kamarnya sendiri. Dan batu serta pohon itu adalah lemari pakaiannya. Engkau sudah menguasai sebuah ilmu langka. Ilmu itu disebut tangan pedang. Kembali Sultan Yung berkata. Dewi mengangguk lalu menjawab, benar ayah, tadi aku berlatih ilmu itu. Sekarang ibunya berkata, itu ilmu tertinggi milik leluhurmu. Tangan dan kakimu itu bagai pedang. Bisa memotong dan menghancurkan apapun. Bahkan bisa menahan benda tajam hanya dengan lenganmu. Mendengar itu Dewi pun tersenyum senang. Yang paling utama, segelmu sudah terbuka. Ujianmu sudah selesai. Kembali ayahnya berkata sembari tertawa. Mendengar itu, adik-adiknya bersorak diam. Asik. Kami memiliki kakak yang jadi pemimpin semua keluarga Minang di sini. Dewi hanya tersenyum menatap adik-adiknya. Tak terasa, hari sudah pagi. Mereka baru sadar ketika suara panggilan sholat terdengar. Maka, semua bersiap menunaikan kewajiban itu, tidak terketinggalan Dewi. Setelah menunaikan itu, suara ketukan di pintu pun terdengar. Tetua dan semua orang yang sudah berlutut di halaman di kediamannya. Selamat datang, Dewi Cepaka, pemimpin kami. Teriak orang-orang itu lalu bersujud. Sultan Yung berbisik, engkau mintalah mereka untuk berdiri. Mendengar itu Dewi pun berkata, tetua jangan sungkan, kalian bangkitlah semua. Tetua bangkit diikuti yang lain. Tetua yang sudah berdiri lalu berkata, kalian tahu apa yang mesti dilakukan. Maka siapkanlah semua agar besok siang kita bisa menobatkannya sebagai ratu kita. Semua orang mengangguk lalu pergi meninggalkan kediaman keluarga Sultan Yung. Menyiapkan semua peralatan untuk penobatan Dewi. Tetua pun masuk. Setelah duduk dia berkata, alhamdulillah. Penantian kita selama hampir 1000 tahun lebih hari ini terpenuhi dengan kembalinya Dewi. Sultan Yung mengangguk lalu berkata, tetua, ada yang mesti aku katakan sebelum acara penobatan dilaksanakan. Dan mohon pendapat tetua semua. Semua tetua diam ingin mendengar apa yang akan disampaikan oleh Sultan Yung. Namun Sultan Ali sudah berdiri dan berkata, tetua, anak kami Dewi sudah diakui sebagai keturunannya. Dia memang pemimpin kita, namun dia juga sudah bersuami. Apakah setelah dia dinobatkan menjadi pemimpin, harus tetap berada di sini, atau dia bisa pergi mengikuti suaminya? Semua tetua diam. Sultan Yung pun berkata, putriku tidak akan mau menjadi pemimpin kita jika harus tinggal di sini selamanya. Karena dia sudah memiliki suami. Mendengar itu, semua tetua diam. Mereka tidak bisa berkata sepatah kata pun. Melihat ini Dewi bangkit lalu berkata, tetua mohon dijawab pertanyaanku. Semua tetua mengangguk. Dewi kembali berkata, pertama, apa yang dikatakan ayah dan pamanku itu benar. Aku tidak bisa selamanya tinggal di sini. Apakah menjadi pemimpin bisa menunjuk wakilnya di sini untuk menggantikanku saat aku tidak berada di sini? Tetua diam, tidak bisa menjawab.
Sultan Yung berkata, zaman dahulu itu tidak bisa, karena pemimpin harus berada di tengah-tengah rakyatnya. Dewi Ye tersenyum lalu kembali berkata, zaman dahulu kita terbatas oleh waktu. Pemimpin negeri ini tidak selalu berada di tempatnya, karena dia bisa pergi dan tinggal dimanapun karena jika dibutuhkan, dia bisa tiba tepat waktu karena alat transportasi sudah canggih. Jika mereka bisa, kenapa aku tidak? Aku bisa pergi dan datang hanya dalam hitungan jam, tambah Dewi Ye. Mendengar itu, tetua tersenyum lalu berkata, engkau benar, zaman sudah berubah. Tentu engkau bisa menunjuk orang sebagai wakilmu di sini. Kali ini Dewi yang tersenyum lalu kembali berkata, yang kedua, jika ada orang yang sama denganku dari suku kita, seperti diriku, apakah aku bisa menyerahkan tongkat kepemimpinan padanya? Tetua mengangguk lalu menjawab, tentu bisa, namun Dewi mengangkat tangannya memotong kata-kata tetua dan dia berkata, aku tahu, orang sepertiku tidak lahir 1000 tahun sekali. Namun Tuhan Maha Besar, jika dia berkehendak, maka kapanpun orang sepertiku bisa lahir kembali. Tetua mengangguk, begitu juga dengan semua orang yang ada di sana. Berarti ini Dewi pun berkata, yang menjadi wakilku jika aku tidak berada di sini adalah pamanku Sultan Ali. Sultan Ali bangkit membungkuk lalu berkata, ayahmu masih ada, aku tidak pantas menerima ini. Dewi tertawa, paman, aku adalah pemimpinmu, maka kata-kataku tidak butuh alasan. Jika aku menunjukmu, maka engkau harus menerimanya. Sultan Ali mengangguk lalu menjawab, aku akan melaksanakan perintahmu. Tetua adalah pengawasmu. Jika paman melenceng, maka mereka dapat mencabut posisi paman dan menghukum paman sesuai dengan adab. Tambah Dewi. Kembali Sultan Ali menjawab, aku mengerti dan aku berjanji akan menjalankan semuanya dengan penuh tanggung jawab. Dewi pun tersenyum mendengar jawaban pamannya lalu berkata, utamakan kejujuran dan keterbukaan. Jika paman tidak mengerti, dapat bertanya kepada tetua. Sultan Ali mengangguk lalu Dewi bertanya, berapa lamakah persiapan untuk acara penobatan? Tetua menjawab, hari ini persiapan, maka besok sehabis sholat Jumat, engkau akan dinobatkan. Mendengar itu Dewi tersenyum lalu berkata pada ibunya, ibu, acaranya besok, maka bawa aku ke kampung halaman suamiku di Bukit Kabah hari ini. Jangan lupa ya, subscribe dan komennya. See you!